Ya, coba kita akan bahas hal ini. Pemirsa, sudah hadir sejumlah narasumber di studio Pak Indonesia Pagi. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto tadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arianto. Jumpa lagi Pak Arianto, Assalamualaikum. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Telah bergabung sama kami ada Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Farhad. Iya, dan sesaat lagi pemirsa kuasa hukum baik ya. Dan saat lagi nanti kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni juga akan bergabung sama kami. Kita pertama ke Bang Farhad dulu. Bang Farhad, tadi kita juga sudah lihat ya, ada cuplikannya di mana kemudian Anda sempat menghadirkan beberapa saksi yang mengkonfirmasi bahwa pada saat kejadian Vina dalam kondisi menstruasi. Sebenarnya apa yang ingin Anda yakinkan kepada majelis hakim pada saat itu dengan menghadirkan sejumlah saksi selain Mega dan juga lain-lainnya? Ya, makin persidangannya memasuki pemeriksaan saksi makin terang. Seluruh saksi-saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan dan disembunyikan itu sekarang hadir dan sangat memberi keuntungan buat pihak pengaju peninjauan kembali yaitu Saka Tatal. Nah, yang pertama kita saksikan tadi bahwa saksi Widi dan Mega menyatakan bahwa pada saat itu Vina dalam keadaan haid, ya, menstruasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan keterangan daripada ahli visum atau otopsi, itu memang ada pendarahan aktif itu ya, patut diduga itu adalah mens, darah mens ya. Kemudian mana mungkin dalam kondisi waktu hanya 12 menit dapat ada pemerkosa 11 orang secara bergiliran dalam keadaan yang kami saksikan juga bahwa celana dalam utuh dan tidak ada tanda-tanda bekas pemerkosaan. Nah, di sini terungkap ini akan memperkuat novum yang kami ajukan. Baik, Bang Farhad, begini, apa yang menjadi kesaksian yang disampaikan oleh Liga Akbar, kemudian dari sepupu Saka Tatal, kemudian Mega dan juga Widi, ini artinya semua sudah pernah disampaikan sebelumnya atau memang benar-benar digali hal yang baru sesuai dengan novum? Ya, sesuai dengan novum kita gali hal-hal yang baru. Karena selama ini kan baik penyidik maupun jaksa tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat atas adanya pembunuhan dan pemerkosaan ini. Semua bukti yang diajukan itu adalah seluruhnya adalah pengakuan tersangka saja gitu. Jadi mereka tidak scientific crime investigation. Nah, oleh karena itu di sini sama seperti rasanya kita menggelar sidang pertama dan salah satu sidang pembandingnya adalah dikabulkannya pra-peradilan. Itu satu hal yang sangat menurut kami mempermalukan sekali karena tidak bisa mereka menunjukkan bukti selain hanya satu orang ahli saja. Oleh karena itu kita ingin mudah-mudahan Majelis Hakim Agung nanti dapat menganulir kembali keputusan rehabilitasi. Itu artinya Saka Tatal dan mudah-mudahan 7 orang terpidana nanti bisa dibebaskan. Baik. Termasuk juga yang ramai dari persidangan kemarin adalah deru air mata yang kemudian juga kita lihat bersama di tengah persidangan, termasuk juga Bang Farhad di sana juga sempat cukup emosional. Yang menyampaikan bagaimanakah perlakuan dari pihak kepolisian pada saat mereka berada di penjara pada saat itu. Ini klaim dari mereka, Pak Arianto. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya kemarin itu dari pihak kuasa hukum mencoba ya menyampaikan novum-novum baru dalam rangka untuk mengkonter bahwa yang dulu itu tidak pernah ada terjadi tindak pidana yang dituduhkan itu. Seperti pemerkosaan, kemudian pembunuhan, karena semua kan diarahkan bahwa itu kecelakaan. Kalau itu nanti diiyakan oleh Hakim Agung bahwa itu kecelakaan, berarti kan tidak ada pelaku pembunuhnya kan. Nah, itulah strategi yang ditempuh oleh para kuasa hukum ini untuk membebaskan semua tersangka yang dulu itu terpidana. Itu yang diajukan oleh. Nah, kalau mengenai novum itu debatable ya.
novum itu mestinya kan suatu keadaan yang baru gitu ya, yang kalau sepengetahuan saya novum itu adalah suatu keadaan yang pada saat itu sudah ada, tetapi tidak muncul di persidangan, sehingga apabila itu ada dan muncul di persidangan, maka keputusannya mungkin akan berbeda dengan keputusan yang diambil itu. Kira-kira novum itu. Maka ini nanti tergantung daripada apakah itu dinilai sebagai novum baru itu oleh Pak Hakim Agung nanti untuk menentukan itu. Kalau jaksa ya pasti menolak kan. Enggak, itu dulu pernah diomongkan, berarti bukan novum baru kan, itu bukan novum baru. Tapi ini kan dari kuasa hukum kan memaksakan ini novum baru. Bahkan ada saksi-saksi yang lain seperti tadi dalam kondisi sedang menstruasi dan sebagainya. Itu kan hanya untuk menolak, nggak mungkin itu orang itu diperkosa orang dalam waktu sekian menit, sekian orang gitu, kemudian hasil daripada ekshumasi itu bahwa ini darah segar ini atau darah bukan, itu nanti karena kan sudah tidak bisa dibuktikan lagi. Bagaimana kemudian hakim kemudian mempercayai klaim-klaim ini, Pak? Tinggal Pak Hakim nanti, biar saya tidak ingin mengomentari ya, nanti sangkanya saya ingin memberatkan sana. Tapi Pak Haryanto, bagaimana pihak kepolisian melihat kemarin yang disampaikan oleh para saksi yang dikatakan oleh kuasa hukum merupakan suatu kebaruan yang belum pernah disampaikan. Salah satunya juga menyatakan bahwa Rudiana sempat mengajak mereka untuk diatur begitu skenarionya. Kalau pengakuan kemarin itu benar ya, segitu mereka diarahkan dan sebagainya, itu kayaknya kok waduh, kelihatannya parah sekali ya tugas polisi waktu itu ya. Tapi itu saya kira itu cermin lah untuk mengingatkan kita bahwa kemungkinan ada ya. Kalau itu memang ada ya untuk perbaikan polisi masa depan. Tapi apabila bisa dibantah gitu kan, itu memang lebih bagus ya Rudiana ya membantah lah gitu. Tapi kemarin kan sudah katanya sudah bagus. Bersuara, ya supaya berimbang lah yang di lapangan itu apa. Nah nanti perkara benar apa tidaknya itu ya, biar ini gunanya kan pada Pak Hakim yang ada di Mahkamah Agung itu aja yang nanti akan menilai gitu. Tapi kan kemudian tidak hanya kemudian Rudiana harus bersuara saja di media sosial dalam konferensi pers, harus hadir juga kan Pak di tengah persidangan kan untuk menjadi pertimbangan. Tapi dalam kalau katanya ya dari itu, kalau seperti kayak gini kan yang ini antara pemohon dengan termohon itu kan antara kuasa hukum dengan hakim dan jaksa itu. Kalau dari pihak yang termohon tidak ada kewajiban untuk menghadirkan itu. Oke, baik. Kita tanyakan juga kepada Bang Farhad untuk hari ini. Saksi akan dihadirkan, diantaranya juga dari pihak kepolisian ya. Nanti juga kami akan tanyakan kepada Bang Farhad. Usai jeda kami akan mengulas untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang PK hari ini. Usai jeda kami segera kembali. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya, silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalanan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh?